Jadi ingat, berpegang teguh dengan sunnah itu membutuhkan perjuangan jamaah. Tapi itulah kebenaran yang insya Allah kita akan berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam di telaganya. Yang terakhir, ana ini menyebutkan tentang Syiah. Syiah Imamiyah, Ja'fariyah, Itsna Asyariyah yang dianut oleh Iran pada saat ini. Mereka memiliki keyakinan namanya imamah. Mereka meyakini imam yang 12. Dan mereka meyakini bahwa imam mereka itu dapat wahyu. Bahkan imam mereka itu derajatnya lebih tinggi dari para nabi. Di kitab mereka, ini dari kitab Biharul Anwar ya. Ana hanya akan menyebutkan bab yang ada di kitab itu. Ana tidak akan bahas tentang isinya. Ada bab yang judulnya bab annahum a'lam minal anbiya. Bab berkaitan bahwasanya para imam 12 itu lebih berilmu daripada para nabi. Wa fihi 13 haditsan. Dalam bab ini ada 13 hadis. Jadi mereka bikin hadisnya. Bahwasanya imam mereka lebih berilmu daripada para nabi. Kemudian bab tafdilihim alal anbiya. Bab mereka lebih utama dari para nabi wa ala jami'il khalq. Dan dari semua makhluk yang ada. Wa akhdhi mitsaqihim anhum wa anil malaika wa an sa'iril khalq. Dan bahwasanya telah diambil perjanjian mereka menjadi imam agar para malaikat dan semua itu mengikuti imam itu. Wa anna ulil azmi, bahwasanya ulul azmi minar rusul. Nah, dan disebutkan ulul azmi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka jadi ulul azmi karena mereka mencintai imam-imam yang 12. Imamnya ini belum ada. Ulul azmi itu sudah diambil perjanjian agar mereka taat dan patuh dengan imam yang 12. Kemudian bab anna du'a al-anbiya. Oh afwan, di bab tadi yang anda sebutkan wa fihi 88 haditsan. Di situ ada 88 hadis. Mereka bikin sendiri hadisnya. Enggak ada di kitab sunnah. Karena mereka menolak kitab-kitab sunnah. Kemudian bab bahwa doanya para nabi dikabulkan karena mereka bertawassul dengan para imam yang 12. Di situ ada 16 hadis. Bab annahum yaqdiruna ala ihya'il mauta. Bahwa para imam yang 12 itu mereka bisa menghidupkan yang mati. Menyembuhkan yang bisu. Menyembuhkan yang kena penyakit kulit. Wa jami' mu'jizatil anbiya. Dan semua mukjizatnya para nabi itu ada di imam yang 12 mereka. Kemudian mereka masih banyak yang lainnya. Bab annal a'immah, bab bahwasanya para imam itu mereka mengetahui kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan pilihan mereka. Di situ ada 5 hadis yang menyebutkan tentang perkara itu. Ini berkaitan dengan imam dan kedudukannya itu rukun iman mereka. Berbeda dengan rukun imannya umat Islam. Atau bahkan rukun Islamnya mereka. Karena mereka mengeluarkan 2 kalimat syahadat dari rukun Islam mereka. Mereka memasukkan imam, syahadat mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mereka bersaksi bahwa Ali adalah waliullah. Dan dia benar-benar kekasih Allah sebenarnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi mereka menghukumi, ini Syekh At-Tusi mengatakan wa daf'ul imamati kufrun. Dan barang siapa yang menentang imamah ini, imam yang 12 itu, maka kufrun. Lalu dia mengatakan kama anna daf'an nubuwah kufrun. Sebagaimana orang yang menolak kenabian itu kafir. Jadi yang menolak keimaman 12 itu mereka kafir. Sebagaimana menolak kenabian kafir. Li'annal jahla bihima ala haddin wa'id. Kebodohan dengan keduanya itu ya satu
Satu hal. Satu batasan yang sama. Kemudian mereka punya akidah namanya al-ismah. Mereka meyakini bahwa semua imam mereka itu maksum, tidak melakukan kesalahan. Kemudian mereka punya akidah namanya ar-raj'ah. Imam-imam mereka kelak di akhir zaman akan keluar dari kubur mereka, akan kembali hidup. Dan nanti ada proses di mana dikeluarkannya Abu Bakar dan Umar untuk disalib dan dirajam oleh mereka. Mereka punya akidah taqiyah. Ini yang menyebabkan umat Islam akhirnya ketika dibohongin untuk berdekatan dengan Syiah, akidah mereka namanya taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan akidah mereka yang sebenarnya dan menampakkan yang tidak mereka yakini. Kenapa kemudian orang-orang kok mau mengagungkan Syiah di Iran pada hari ini? Ya karena mereka nggak ngerti. Lu gimana sih? Ana berangkat ke sana, Qurannya sama Ustaz. Ana beli mushaf yang ada di Iran, sama persis. Ya jelas, nggak mungkin mereka mengeluarkan Quran yang mereka janjikan. Umat Islam semua akan menolak. Maka mereka harus melakukan taqiyah. Dan mereka mengatakan la dina liman la taqiyata lahu. Tidak beragama orang yang tidak melakukan taqiyah. Ali bin Abi Thalib, kenapa dia kok diam saja tatkala Abu Bakar menjadi khalifah? Kalau dia seharusnya menjadi khalifah. Kenapa dia diam saja ketika Umar menjadi khalifah, Utsman menjadi khalifah? Ali sedang taqiyah. Mereka mengatakan itu. Terus kenapa Nabi Muhammad SAW menikahkan? Kenapa Nabi Muhammad SAW menikahkan Utsman dengan dua putrinya? Nabi sedang taqiyah. Terus mereka mengatakan seperti itu. Kenapa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya? Ini sejarah mencatat dalam buku Syiah, dalam buku Sunnah, bahwa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya yang bernama Ummu Kulthum dengan Umar bin Khattab. Umar ini umurnya di atasnya Ali. Ali menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab. Apa kata mereka? Umar sedang taqiyah. Pokoknya mereka punya dua hal ini yang menyebabkan mereka bisa selamat, taqiyah. Makanya mereka kalau ditanya apakah kalian mengkafirkan sahabat? Lah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Tapi sekarang mereka sudah sulit untuk melakukan taqiyah. Karena banyak video-video mereka benar-benar mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Kalau Abu Bakar dan Umar kafir, kira-kira antum masih Islam?